Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nugrahani Lillahining Pamungkas dengan NIM 228022444052 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2022. Di sini saya mengambil judul pemberhentian dan pensiun pegawai. Untuk pokok bahasannya ada beberapa pokok bahasan. Untuk yang pertama yaitu pengertian pemberhentian pegawai, yang kedua pengertian pensiun pegawai, yang ketiga penyebab pemberhentian pegawai, yang keempat pesangon pemberhentian pegawai, yang kelima jaminan pemberhentian pegawai, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian pemberhentian pegawai. Nah, di PPT sudah dijelaskan menurut dua ahli. Yang pertama yaitu Manulak tahun 1972 mengatakan bahwa pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Sedangkan menurut Hasibun mendefinisikan pemberhentian sebagai pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan yang artinya keterkaitan kerja karyawan terhadap suatu perusahaan berakhir. Nah, dari dua definisi tadi dapat saya simpulkan bahwa pengertian dari pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara pegawai dengan perusahaan atau instansi yang mengakibatkan pegawai tersebut kehilangan status sebagai pegawai. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pengertian pensiun pegawai. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pengertian pensiun sendiri adalah jaminan hari tua sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Nah, setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak untuk berpensiun. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu penyebab pemberhentian pegawai. Nah, di sini ada beberapa penyebab. Untuk yang pertama yaitu pegawai sakit berat. Nah, kenapa sih bisa disebut dengan pegawai sakit berat? Dikarenakan biasanya sakit berat itu ada dikarenakan kecelakaan, sakit berat dikarenakan stroke, atau sakit berat yang tidak memungkinkan seseorang tersebut untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, maka dari itu tidak bisa melanjutkan pekerjaan seperti biasa dan dilakukan pemberhentian untuk pegawai tersebut. Untuk yang kedua yaitu pegawai berusia lanjut. Nah, kenapa pegawai berusia lanjut diberhentikan? Karena pekerja juga mempunyai batas umur. Jadi kalau sudah berusia lanjut biasanya dari tempat kerja tersebut diberhentikan untuk beristirahat bekerja dan diberi uang pensiun jika itu PNS. Penyebab pemberhentian pegawai yang berikutnya yaitu pegawai dihukum. Nah, pegawai dihukum ini dikarenakan apa? Dikarenakan biasanya dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada berhubungan dengan jabatan atau pidana umum. Untuk penyebab pemberhentian yang berikutnya yaitu pegawai tidak cakap dalam masa percobaan. Nah, masa percobaan ini dimaksud agar saling mengenal dan apakah ada kecocokan antara perusahaan dengan pegawai yang baru masuk. Maka dari itu, masa percobaan ini biasanya diselenggarakan tidak lebih dari 3 bulan. Jika tidak ada kecocokan, maka kedua belah pihak dapat memutuskan hubungan kerja. Penyebab pemberhentian pegawai yang berikutnya yaitu pengurangan pegawai. Nah, pengurangan pegawai ini biasanya terjadi di perusahaan atau organisasi swasta. Dikarenakan biasanya akibat melemahnya perekonomian yang didapatkan dari perusahaan tersebut. Untuk pemberhentian yang berikutnya yaitu pegawai melakukan pelanggaran. Nah, ini tidak sama dengan pegawai melakukan atau dihukum secara pidana. Untuk pegawai melakukan pelanggaran ini biasanya pegawai tersebut melakukan kesalahan yang fatal atau bahkan dia melanggar SOP dari perusahaan tersebut. Jadi
dari perusahaan tersebut memberhentikan secara paksa pegawai tersebut. Untuk penyebab pemberhentian yang berikutnya yaitu pegawai tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Untuk yang berikutnya yaitu pegawai meninggal dunia atau hilang kabar. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu jaminan pensiun pegawai. Nah, jaminan pensiun pegawai sendiri apa sih? Nah, jaminan pensiun pegawai merupakan program yang disiapkan berdasarkan sistem asuransi untuk menjadi kebutuhan hidup layak ketika menjalani pensiun dan diberikan kepada pegawai atau pekerja tersebut. Nah, jaminan pensiun sendiri apa sih? Jaminan pensiun itu bisa berupa asuransi sosial, tabungan, BPJS ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu pesangon pemberhentian pegawai. Nah, pesangon sendiri adalah pemberian uang dari perusahaan kepada pekerja atau pegawai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk besaran pesangon sendiri ada beberapa besaran. Untuk yang pertama yaitu 1 kali gaji pokok untuk setiap masa kerja 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Untuk yang kedua yaitu 2 kali gaji pokok untuk setiap masa kerja 11 tahun sampai 20 tahun. Untuk yang ketiga yaitu 3 kali gaji pokok untuk setiap masa kerja 21 tahun sampai dengan 30 tahun. Untuk yang terakhir yaitu 4 kali gaji pokok untuk setiap masa kerja di atas 30 tahun. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberhentian pegawai adalah putusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai dikarenakan suatu sebab tertentu. Sedangkan pensiun sendiri adalah jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja pada suatu organisasi pemerintah atau swasta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.